أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah tetapkan dan Allah terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 37, hikam yang ke-45. La tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau bersahabat kepada orang yang tidaklah membangkitkan engkau oleh halnya dan tidak pula orang itu menunjukkan atas Allah oleh perkataan-perkataannya. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Islam Abdul Asyarkawi. Itu di atas tanah sedikit. Walamma kana hasilu ma taqaddama talabu raf'il himmati anil khalqi wa ta'alluqiha bil malikil haq. Dan manakala adalah hasil yang telah terdahululah pembicaraan hikam-hikam sebelumnya, menuntut ketinggian, menuntut mengangkat tujuan hati daripada makhluk, dan bergantunglah tujuan hati itu hanya dengan Allah al-Malikul Haq. Wa ablaghu ma yusilu ila hazihil martabati adalah sohbatul arifina billah. Dan sepaling sempurna sesuatu yang menyampaikan kepada ini martabat supaya hati jangan ada kepada makhluk, tujuan hanya kepada Allah. Nah, itu caranya adalah sohbatul arifina billah, yaitu bersahabat kepada orang-orang yang ahli ma'rifat kepada Allah, orang yang ahli mengenal kepada Allah. Nah, maka amara biha fi dhamani qaulihi, maka Imam Ibnu Athaillah Sakandari menganjurkanlah dengannya, dengan di dalam kandungan perkataan beliau hikmah yang ke-45, la tashab man la yanhaduka haluhu. Jangan ada engkau bersahabat, berteman kepada orang yang orang itu dia tidak membangkitkan engkau oleh halnya, oleh perilakunya, wala yadullu ala Allahi maqaluh, dan dia tidak menunjukkanlah atas Allah perkataan-perkataannya. Penjelasannya, bi alla yakuna haluhu wa himmatuhu muta'alliqatun billah, dengan bahwa adalah hal orang itu, bahwa hati orang itu,
hanya bergantung dengan Allah. Karena yang ada hanya Allah dengan segala kesempurnaannya, maka hanya kepada Allah bergantung. Wa maqaluhu la yadul la dan wa maqaluhu la yadullu dan perkataannya tidaklah dia menunjukkan atas mengenalkan kepada Allah. Wa in kana minal ubad, sekalipun orang itu adalah orang yang banyak ibadahnya, wazuhad, dan orang yang zuhud dengan dunia, fasuhbatuhu lil murid manha anha, maka mensahabati orang yang hatinya tidak bergantung dengan Allah, perkataannya tidak mengingatkan kepada Allah, bagi orang yang murid, bagi orang yang salik, orang yang menghendaki mendapat ma'rifat yang khusus, itu adalah ditegah. Bi khilafi suhbati man yanhaduka haluhu wa yadulluka ala Allahi maqaluh. Beda, ya kada sama. Mensahabati orang yang membangkitkanlah ia akan engkau oleh halnya, perilakunya, dan menunjukkanlah kepada Allah oleh perkataan-perkataannya. Bi an takuna himmatuhu muta'alliqatun billah murtafiatun anil khalqi. Yang pertama, ini orang nang kau dikawanin ya, yaitu adalah hatinya, cita-cita hatinya hanya bergantung dengan Allah, sedikit jua pun tidak ada dengan makhluk. Yang kedua, la yalja'u fi hawajihi illa ilallah, tidaklah bersandarlah orang itu pada segala hajatnya kecuali hanya kepada Allah. Kalau dikawani yang ketiga, wala yatawakkalu bi umurihi illa alaihi subhanahu wa ta'ala, tidak ada hatinya berserah pada segala urusannya kecuali hanya kepada Allah. Qad saqatan nasu an ainihi, sungguh jatuhlah sudah manusia itu daripada pandangan hatinya. Fala yara minhum dharran wala naf'an, maka orang itu tidaklah dia melihat oleh hatinya dari mereka itu daripada makhluk ada memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Wasaqatat nafsuhu an min ainihi, dan jatuhlah dirinya daripada pandangannya. Fala yushahidu, ya dirinya pun kada dipandangnya juga. Orang lain demikian. Fala yushahidu laha fi'lan wala yaqdalah hazan, maka dia hatinya tidak ada memandang bagi dirinya itu perbuatan, dan tidak pula yaqdilah hazan, tidak ada menunaikan bagi diri itu hazan, bahagia. Wa yakunu fi jami' a'malihi jariyan ala muqtada syar'i, dan adalah pada seluruh amal-amalnya dia tetap berlaku ala muqtadi syar'i, atas tuntutan agama, atas tuntutan perintah agama, min ghairi ifratin wala tafritin, tetapi daripada ketiadaan ifrat, berlimpatan, wala tafrit, dan tidak pula kekurangan. Sederhana aja. Wa hazihi sifatul arifina billah, inilah sifat orang-orang yang arif billah, sifat-sifat orang yang ahli ma'rifat kepada Allah, ma'rifat nang tinggi, nang mendalam, nang kokoh. Fasuhbatu man hazahaluhu, maka mensahabati orang yang inilah halnya kepribadiannya. Wa in qalat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'murun biha lil muridi,
Maka mensahabati orang yang ini halnya hal orang yang ahli ma'rifat itu, sekalipun dia sedikit ibadahnya, sedikit amal-amal sunnahnya, itu diperintah lil murid, bagi orang yang murid, orang yang salik, orang yang menghendaki mendapat ma'rifat nang istimewa. Li'annaha jalibatun likulli faidatin diniyah wa dunyawiyah, karena bahwasanya mensahabati orang-orang yang ahli ma'rifat itu menariklah bagi segala faidah agamanya dan dunianya. Izit tab'i ya izit tab'u yashriqu minat tab'i, karena tabiat hati itu akan mencuri daripada tabiat yang lainnya. Bi khilafi, beda, ada sama. Man lam yakun ala hadzal wasfi, orang yang tidak ada atas ini sifat yang disebut di atas tadi. Wa kana sya'nuhu muamalatan zahiratan la ghair, adalah perkaranya pergaulan yang zahir aja, la gaira, tidak ada lain. Fala faidah fi suhbati, maka tidak ada manfaatnya, maka tidak ada faidahnya pada mensahabatinya. Summa la yakhlu imma ayyakuna misluka, fala yakni anu kenane sagan kenane ikam nang seterusnya kana. Summa la yakhlu imma ayyakuna misluka fala yahsulaka min subati daradun wa imma ayyakuna dunaka wa huwa ma asyara ilai biqali. Itu ikam yang seterusnya kana. Paham kau sudah? Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat ma'rifat yang istimewa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mengenal Allah ini kadang kalau disamakan, setiap hamba beda-beda. Ada ma'rifat orang awam, ada ma'rifat orang khawas, ada ma'rifat khawasul khawas, ya kan? Ya kan, ibarat mana tuh, ada ma'rifat orang SD, ada ma'rifat orang sanawiyah, ada ma'rifat orang sana aliyah, ya kan? Beda tak? Atau kata lain, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kata-katanya dah. Misalnya gambarannya, ya kan? Pengenalan itu sama aja, tapi beda. Dikatakan, ya kan? Itu dari jauh, itu ada api. Maka kita yakin itu api. Kenapa? Karena ada asap yang membumbung tinggi. Berarti ada api. Ya kan, ada dalil. Dalilnya asap. Ada asap, ada api, tentu. Nah, kita yakin ya kan, kita yakin itu memang api. Lalu setelah itu kita dekati, dasar api. Asapnya ada, apinya ada. Nah, beda sudah lawan yang jauh tadi, lawan yang parak ini beda sudah pengenalannya. Setelah itu didekati lagi, dijapai, dasar panas, dasar api juga. Ya kan? Tuh zauk sudah ngadain itu, merasa ujur. Atau misal lagi,
Di Makkah ada Baitullah, yakin kita walaupun kita belum pernah ke sana, ya kan? Yakin ada barobah, memang 100% di Makkah ada Baitullah, ya kan? Setelah itu berangkat kita ke Makkah, sampai ke Masjid Haram, dilihat dasar ada Baitullah. Nah lain sudah tuh marifat orang nanti kampung lah, orang tulak lain sudah ada, ya kan? Umbah itu didekati lagi Baitullah, itu diragap pulang, Baitullahnya diragap. Nah, itu ya kan? Nang di kampung tadi itu ngarannya ilmu yakin. Ya kah, keyakinannya berdasarkan ilmu. Orang nang tulak tadi sampai ke Makkah itu ainul yakin, orang nama ragap tuh ngarannya hakul yakin. Ini misal Bang ya, cuma kepada Allah Maha Suci misal. Cuma ini gambaran untuk memahamkan benar aja. Allah Ta'ala Maha Suci daripada misal. Artinya orang yang mengenal Allah itu beda-beda. Ya kan, ada beda-beda. Ada orang disamakan. Adapun ilmu yakin itu kawa kita mempelajarinya. Ilmu yakin itu kawa kita mempelajarinya. Kita belajar lawan guru, belajar sifat 20, ya kan? Itu ilmu yakin ngarannya. Itu ilmu yakin. Ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini kata kau lagi dibelajar gini. Ini kata kau lagi guru melajari. Itu di luar sudah. Nah, ya kah orang yang menghendaki ma'rifatnya bertambah tinggi, ma'rifatnya bertambah kuat, kokoh sampai kepada ainul yakin, hakul yakin. Nah ini ada usahanya, ya kah usahanya. Usahanya, ya kah? Usaha zahirnya aja, tapi itu Allah Ta'ala juga yang memberi. Jadi bagaimana usaha ikhtiar kita supaya kita mendapat ma'rifat yang khusus ini, ya kan? Mendapat ma'rifat yang khusus ini. Yang pertama, usaha ikhtiar kita yaitu belajar ma'rifat yang awam dulu. Ya, belajar ilmu yakinnya dulu. Ini kau belajar lawan guru. Biar kita belajar sifat 20 lawan guru. Apa yang disampaikan guru itu benar, kita mengimani, meyakinnya, itu ilmu yakin sudah. Terus satu sudah langkah hendak mendapat ma'rifat yang istimewa. Harus didasar dulu ke atas. Ya, kita belajar sifat 20 itu dasar untuk mengenal Allah. Ada kala kita mengenal Allah yang lebih tinggi, yang lebih luas, kecuali sifat 20 ini masak, lenyap. Ya kan? Hendak belajar, hendak dapat ma'rifat yang khusus, yang istimewa, sifat 20 tuh, sifat 20 aja kada tuntung lagi. Kada bisa itu. Sifat 20 itu adalah sifat mendasar untuk mengenal Allah. Sifat 20 itu adalah fondasi untuk ma'rifat kepada Allah yang lebih tingginya. Ya kan? Kada kalau kita langsung ke sanawiyah, kecuali dia sendiri dulu tamat. Ya kan? Kada kawa ke aliyah, kecuali tamat di SMP. Itu memang begitu sudah sunnah Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Mohon Allah menghendaki kuasa Jepang langsung tanpa belajar langsung ke hakul yakin bisa saja. Di antaranya seluruh nabi-nabi itu ma'rifatnya langsung ke tertinggi diberi Allah Ta'ala tanpa belajar, tanpa mujahadah. Ya kan? Atau ada di antaranya wali-wali majzub ngarannya. Wali majzub itu kada ada nuntut ilmu, kada ada ibadah, langsung diberi ma'rifat yang istimewa. Majzub, tapi bila majzub itu bang, kada sadar diri lagi. Orang majzub ini kada kawa diikuti, kada kawa dijadikan guru, hanya diambil barakahnya. Ya, biasanya majzub ini keturunan, misalkan keturunan wali atau keturunan Rasulullah kada nuntut ilmu,
Ya kan, doa ini datunya kabul. Ya Allah, berikan anak cucurun ma'rifat nang istimewa, kabul. Ada cucu nang kada nuntut ilmu dapat langsung majuzub tak bisa. Kita kadang keturunan ini gila kadangnya. Pena kita ini kada ada keturunan wali, kada ada keturunan Rasulullah, lalu pena gila asli gilanya itu ada majuzub kan itu. Tapi pun ada keturunan wali, ada keturunan Rasulullah, lalu pena gila kada sadar itu majuzub itu baik sangka kita. Rohaninya tenang ditarik Allah langsung. Nah, mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah. Jadi kita sifat 20 dulu di muta'ala'ahi. Mas sudah juga belajar dalam guru sifat 20 tadi ulang-ulang. Ini terkadang bisa juga orang awam ini pengen hendak langsung ke tinggi apa sifat 20 itu awam itu merasa mampu di atas sudah. Sifat 20 itu yakah pondasi ma'rifat kepada Allah, itu dasar untuk mengenal Allah, dan itu sifat yang mudah dulu untuk mengenal Allah. Jadi bila ada sifat 20 itu kada masak kena ke atas kena yang kesasatan langsung kesasatan ya kan. Apalagi membaca kitab-kitab yang tinggi-tinggi itu kena kesamaran lawan Allah. Ya kena mukhalafah lil hawadis itu nah. Ini usaha kita ya. Yang pertama, kita untuk mendapat ma'rifat yang istimewa ini, kita harus belajar nang ilmunya dulu, ilmu yakinnya. Nah, setelah dapat ilmu yakinnya, yang kedua, amalkan. Ya kan? Diamalkan. Man amila bima alima wa rasulullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang dia mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepada hatinya ilmu yang dia tidak mempelajarinya. Nah ini naik sudah ma'rifat sudah. Ya kan? Kita belajar wujud aja nah, wujud artinya ada Allah. Maka yang ada hanya Allah, mustahil tiada, nang tiada itu kita, nang tiada itu alam semesta. Ini pang ada ini. Kita ini ada, bukan ada, diadakan. Sedikit mana kata-katanya, ada, diadakan. Yang ada itu Allah, kita ini diadakan, dijadikan, diciptakan. Beriman Allah yang ada, kita alam semesta ini diadakan oleh diciptakan Allah, maka hendaklah dia senantiasa ingat Allah di dalam setiap penciptaannya. Nah ya kan, itu juga ada pelupaan lagi Allah Ta'ala sudah. Nah itu wujud tuh, belum lagi sifat 20 yang lain tak. Ya, setiap sifat 20, setiap satu mengenal Allah itu ada sifat akhlaknya. Nah diamalkan. Bila diamalkan, karena ini kata apa lagi nih guru sampai sini aja mengesahkan Allah ada, mustahil tiada. Diri kita alam semesta Allah yang menjadikan menciptanya. Maka setiap yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, jangan kada ingat ini Allah yang menciptanya. Dan situ juga guru mengesahkan. Nah lalu kita mengamalkan. Nah lain kena tak. Pengerasaan hati itu lain tak. Itu kenapa lagi guru mengesahkan itu? Itu masing-masing. Ujar guru, mangga manis. Gen situ aja, kada tahu rasa manis. Kecuali si murid nang memakan mangganya hanya tahu rasa manis mangga itu nah. Ya kan? Jeruk manis, korma manis, madu manis. Kaulah kita membedakan. Guru hanya kau mengatakan manis. Beda rasanya kada lagi kecuali kita merasakan, mengamalkan. Nah ya kan? Yang kedua, diamalkan. Mbah belajar, diamalkan. Kada diamalkan, kada mau meningkat ma'rifat tuh. Kada ada perhatian ke sini.
Belajar sifat 20 alhamdulillah mau Jepang belajar sudah. Cuma hati kada mau perhatian mengamalkan ini nah. Sifat 20 ini diamalkan kada mau perhatian. Kada mau meningkat ma'rifat pengenalan kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, Yang ketiga, bersahabat kepada orang yang sudah diberi Allah ma'rifat khusus. Kita akan mendapat ma'rifat khusus. Bagaimana? Ya kan? Karena hal guru, tingkah laku guru, hal guru, ya kan? Perkataan guru ini akan mengingatkan kepada Allah. Selalu mengingatkan kepada Allah. Nah, jadi terpengaruh karena si murid ini. Ya kan? Yang ketiga, mensahabati orang yang sudah ahli ma'rifat kepada Allah. Cari ya kan? Bahasa kita mensahabati baguru. Ya kan, baguru yang sudah ahli ma'rifat. Atau kata lain, baguru yang sudah jadi wali. Yalah. Cari guru nang gurunya sudah jadi wali. Nah, kada ada guru nang pada jadi wali. Ada. Kecuali ada yang diizinkan, yang dimasyurahkan. Jika ibaratnya kita guru sekumpul ya kan? Guru sekumpul beliau wali Allah Ta'ala masyhur. Beliau ahli ma'rifat, karena sahabat ya guru sekumpul. Inilah, sahabat ya guru sekumpul. Nang jelas aja kita ya kan, nyamannya itu. Tidak akan kita mendapat ma'rifat yang khusus ini kecuali dididik orang yang sudah dapat ma'rifat yang khusus. Ya kan? Guru sekumpulnya meninggal sudah. Aku berusidin ziarah aja ngarannya. Ambil barakah, minta syafaat. Ya kan? Halo? Apa? Kalau bahari, orang bahari tah. Carilah orang yang ahli mengenal kepada Allah. Jikalau kadada, maka bacalah kitab mereka. Ya kan? Kitab mereka. Jadi kita hendak mendapat ma'rifat khusus kita, nang kita baca kisah ma'rifat, kisah nang mengenal Allah. Men kita hendak mengenal Allah. Bacaan novel, ya kan? Yalah. Novel katanya mau bang. Itu orang kada hendak ma'rifat ngarannya memang dibaca novel lah. Nang apa? Nang buku-bukuan itu. Jaka HP. Kita hendak mendapat ma'rifat yang khusus, tapi ketujuh membuka main bola. Nang dibuka siapa? Sinetron. Itu kada hendak dapat ma'rifat ngarannya. Ya kan lain yang dituju. Iya. Nah, jadi kita nang nyaman non guru sekumpul ini buka YouTube guru sekumpul tah. Nang nyaman tah. Ya kan, bukan ceramah guru tuh. Guru sekumpul itu perkataan sini tuh selalu mengarahkan kita untuk kepada Allah ingatan. Ya kan, bertambah iman, tambah mengenal. Ya. Buka HP. Berita aja yang dibuka DPR berjam-jam. Itu kan hendak ma'rifat Allah Ta'ala kadangnya itu hendak jadi ahli dunia kadangnya, hendak jadi ahli politik kadangnya. Dikatakan oleh mereka orang-orang yang ahli ma'rifat ini, atau kata lain wali-wali Allah Ta'ala nih, ya kan? Atau disebut lagi murabbi mursyid. Itu setiap masa zaman itu ada aja.
Tetapi dikatakan di akhir zaman itu sangatlah sulit mencarinya. Ya kan orang ahli nih. Ya kan? Ada aja. Akhirnya wali itu setiap zaman setiap masa ada aja. Ya kan wali ahli marifat gitu. Ada aja. Cuma ngalih. Kisah guru sekumpul. Bapadah lawan bulak guru Saman Mulia sekolah Darussalam tamat sudah. Ya kah mengajilon guru Syarani 4 tahun. Habis sampai kitab guru Syarani. Mengajilon guru-guru yang lain habis. Nah lalu hendak mencari guru nang masalah ahli masalah marifat ini nah khusus marifat khusus ya kah. Nah lalu ujar guru Saman Mulia kita kabangil ya kah kita kabangil bermusyawarah lawan guru bangil. Nah lalu tulak kabangil lalu disampaikan lawan guru bangil ya kan maksudnya hendak mencari guru yang ahli ma'rifat, artinya guru murabbi mursyid yang memimpin khusus. Jadi ujar guru bangil sepengetahuanku kalau yang di Jawa ini 2 aja yang ahlinya yang memimpin yang masalah ma'rifat ini suluk nih. Kiai Maksum Lasem sudah meninggal. Ada lagi satu Kiai Hamid yang masyhur ya kan waktu itu. Nah walhasil dibawa oleh guru bangil kepada Kiai Hamid Pasuruan. Ya kan maksud. Ya kan ringkas cerita ujar guru bangil nang nyaman orang Banjar juga nang memimpin ikam aja sarwania pimpinakan. Nah ya kan. Nah lalu itu ilalu guru sekumpul dipimpin oleh guru bangil. Jadi kisahnya guru Saman Mulia Bulik, guru sekumpul bertinggal selama 20 hari. 20 malam kada berpisah lawan guru sekumpul sampai guring sebentar. Itu ilmu khusus tak, ya kan? Nah cari gitu ternyata. Biar datang kayak ulun guru pimpinkan ulun kada ahlinya sama kada ahlinya juga. Kita membaca hikam ini hanya mengambil barakah benar ya kan? Ya kan, ulun kada memimpin akan. Ulun membaca, biar mendengar, sama-sama belajar. Cuma ada satu nih. Jadi ngaran kitabnya Ta'riful Muhibbin ngarannya itu menjelaskan tentang masalah Nur Nabi situ. Baharilan guru Munawar belajar tak. Ada kitabnya tak. Ta'riful Muhibbin. Nah di situ salawat anna salata ala nabi taqumu maqama syekh tarbiyah, bahwasanya memperbanyak salawat salam atas nabi itu menduduki salawat itu menjadi makam guru murabbi mursyid yang memimpin ya kan. Jadi kalau bisa cari nang langsung orang nang ahlinya ahli ma'rifat nih. Bila kadada nah ini gantinya memperbanyak salawat dan salam atas Nabi. Lalu diantaranya di situ ada hikayat, ada cerita. Ini ada seorang ya kan diperlihatkan atau mimpikah ya kah? Diperlihatkan bahwa seluruh manusia itu berjalan menuju yang dituju ini adalah puncak gunung. Ada puncak gunung. Ya kan? Ini di mimpi mungkin ya kan, ini ada seorang bermimpi
Lalu di dalam mimpi ini diperlihatkan bahwa seluruh manusia itu berjalan, yang dituju itu adalah puncak gunung. Lalu dilihat oleh beliau ada orang yang berjalan kaki santai aja nih. Ada 6 bakuda. Bakuda ini cepat. Bakuda cepat. Tapi nang berjalan kaki nih lawan nang bakuda, mana nang sampai ke puncak gunung. Orang nang berjalan kaki nang kalau sampai. Adapun nang bakuda ini di lereng gunung terhenti sudah kudanya. Ada lagi naik ke atas itu. Nah lalu terbangun. Lalu datang lawan guru ulun bermimpi ini. Jadi ujar guru, aku akan menanyakannya kepada Rasulullah masalah mimpi ini. Lalu jadi kata Nabi, orang yang berjalan kaki walaupun dia lambat tapi sampai akhirnya, itu orang yang berselawat salam kepada aku, dia akan sampai kepada aku. Tapi karena ininya sedikit selawatnya lambat. Adapun orang yang berjalan kaki, orang yang berkuda itu memang cepat awalnya, tapi di tengah jalan akan terhenti. Itu adalah orang yang mengamalkan zikir, memperbanyak zikir, tapi kada ada bisi guru murabbi mursyid, kada berguru, kada ada guru yang memimpinkan. Ini bahaya tak? Ya orang yang salik ini karena bisa jin masuk. Jadi ujar si murid tadi, adalah kira-kira nang terbang langsung kada berjalan kaki, ya kan langsung adalah terbang. Jadi ujar guru, lalu si gurunya menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah adalah nang terbang. Artinya cepat kalau dah sudah cepat kada ada rintangan. Nah lalu kata Nabi, orang yang terbang ada, yaitu orang yang memperbanyak salawat dan salam atasku. Ya kan? Itu gambaran artinya yang dituju tuh puncak gunung tuh, ya Allah, gambarannya nih. Ya kan? Nah itu kebiasaan. Kita tidak akan bisa mendapat ma'rifat yang istimewa, yang khusus ini kecuali kita belajar kepada orang yang sudah diberi, yang sudah dapat dua. Ya kan? Kebiasaan gitu tak. Cari gurunya. Bila kadada, nah perbanyaki salawat dan salam atas Nabi. Maka salawat salam itu kena nang memimpinnya. Insyaallah kada tersasar. Ya kan? Apa ajar Nabi? Man nasiya sholata alayya ahtara tariqa al-jannah. Siapa yang dia lupa bersalawat kepadaku, maka tersesatlah berjalannya menuju surga. Surga aja kesasar, apalagi Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kita hendak mendapat ma'rifat khusus ini harus ma'rifat awam dulu, kita belajar dulu. Nah kemudian yang kedua, mujahadah. Mujahadah itu artinya diamalkan. Ya kan? Yang kita belajar sifat 20 itu diamalkan. Selain itu, juga mengamalkan, jangan pemandaman lagi kenalah. Pemandaman itu sembahyang kan. Tata aja syariatnya jangan dibahas-bahas lagi syariatnya, ya kan? Artinya mengerja perintah, menjauhi larangan. Nah ya kan, waktu mengerja perintah, menjauhi larangan itu, nah sambil mengamalkan sifat 20 itu. Artinya kada lupa Allah Ta'ala tak? Kita sembahyang, Allah menyuruh sembahyang, tapi kita sembahyang ini pertolongan Allah Ta'ala juga. Allah melarang kita nang haram, kita kalau meninggalkan haram itu pertolongan Allah Ta'ala juga. Ya itu mengamalkan sifat, ya kan? Tetap bersyariat, ya kan? Nah yang ketiga, bersahabat kepada orang yang sudah mendapat ma'rifat yang istimewa tadi.
Ya karena kita nyaman we ininya ya kah mansahabati guru serumpul tah. Artinya buka YouTube guru tah. YouTube guru serumpul tah. Jangan piranda jadi Wahabi benar. Bukan itu. Ya kah? Atau Harry Praskah nang dibuka. Jadi Wahabi benar itu. Artinya napa nang kita buka, nang kita lihat itu kenapa nang kita napa nang kita cari ya kah? Kita hendak napa? Ada jadi YouTube ini anak napa? Tutorialnya nih ada aja ya kan. Nah jadi ini kita jaga ibaratnya tutorial makrifat kepada Allah. Itu cara hendak makrifat kepada Allah buka YouTube guru kita. Guru serumpul. Atau ceramah guru bahi itu ya kah? Orang hendak berkabun, ini cari YouTube tuh cara berkabun ya. Carinya situ tak. Ini kita nih zaman mudah, ya kan mudah taatnya maksiatnya nyaman juga. Lengkap aja itu di HP. Nah yang keempat, agar kita mendapat ma'rifat yang khusus ini, ya kah pada hakikatnya tidak akan mengenal Allah kecuali Allah juga yang memperkenalkan Dia di hati kita. Ya kah pada hakikatnya kita mengenal Allah, Allah juga memperkenalkan sidin di hati kita. Ya kah? Atau kata lain kita ingat Allah, Allah Taala nama mengatakan kita lupa apa? Allah juga melupakan hati kita. Nah di sini kita berdoa. Ya berdoa. Bila orang itu hendak dapat ma'rifat khusus itu yang dipintanya tak. Orang itu hendak sugih berarti ya Allah sugihkan ulun. Ya kan di doa tuh tahu di doa itulah tujuan hati tak. Yalah. Ya kan kita banyak berdoa apa? Ya Allah sugihkan. Berarti hendak sugih tak. Ya Allah, tolong ulang mengenal pian, tolong ya Allah mengenal pian. Berarti kita tuh hendak mengenal Allah, berarti tak. Ya kan di doa tuh nyata tujuan hati kita tak. Nah berdoa, apa doanya? Bahasa kita, ya Allah tolong ya ulun mengenal pian, tolong ya ulun sempurna mengenal pian, iman lon pian, yakin lon pian, ya kan? Di antaranya doa Habib Sulaiman Al-Jazuli ada di dalam dalail. Allahumma bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murfada tahhir qulubana min kulli wasbin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatika. Itu di dalam dalail. Berseumuran rancak yang baca itu Raja Sidin menyontohkan tak. Allahumma bijahi nabikal mustafa, ya Allah dengan ketinggian makam Nabi Muhammad di sisi pian. Ya kan? Tahhir qulubana, ya Allah bersihkanlah hati kami min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika, daripada segala sifat-sifat akhlak-akhlak yang menjauhkanlah hati kami ini daripada musyahadah kepada Engkau, mengingat pian. Musyahadatika wa mahabbatika, dan mencintai pian. Nah ya kan? Itu anak bahasa Arab itu tak. Bahasa kita aja ya Allah, ulun kada bisa mengenal pian kecuali pian juga nang menolongi. Tolong ya Allah ulun mengenal pian. Tolong ulun mencintai pian, sempurna iman lan pian. Berdoa ya kan? Bilanya ditolongnya Allah, berdoanya hakikatnya Allah juga nolong berdoa pulang. Insyaallah berarti Allah hendak memberi. Ya kan? Allah menolongi berdoa, berarti Tuhan Allah memberi tak? Bila Tuhan kada memberi, kada ditolongi doa. Ya, mudahan ini nah ya kan? Ini perhatian kita nih nah. Minta nang halal
boleh aja juga. Ya kalau minta dunia boleh kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya kan, bagi orang yang menghendaki mendapat makrifat nang istimewa. Ya kan, ini pesan sidin ini nih, emang kada hendak tuh, kada hendak kayak ngarannya. Ya kan, belajar sifat 20 kada ada, apalagi mama lah kan, makin lagi ya. Bakawan lawan wali-wali kada ada. Nang dipinta ya kan Pajero ya Allah Pajero kada berarti kan hendak karena itu berarti itu kada hendak mendapat makrifat yang istimewa karena kita belajar hikam nih ya kan kita nih belajar hikam ini ngarannya mensahabati Imam Ibnu Athaillah asalkan dari ya kan ada harapan kita nih kita belajar hikam nih ada harapan ada ma'rifat khusus sebenarnya karena hikam ini beliau mengusahakan supaya ya kan si hamba ini tujuannya terangkat kepada Allah jangan hanya di makhluk kata-kata sidin kan hikam. Ada harapan sudah tak baca hikam? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, merahmati, mencintai kita. Semoga Allah tambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Sayyidina Muhammad, barakat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.